Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Leo, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mars retrograde, di mana artinya planet tindakan, energi, seksualitas, amarah, berjalan mundur. Kebetulan Mars retrograde kali ini adanya di konstelasi Leo. Jadi kamu mendapatkan transit rumah pertama. Kemudian di awal Januari, Mars semakin berjalan mundur ke arah konstelasi Cancer, yang artinya untuk Leo, kamu mendapatkan transit di rumah ke-12. Kita langsung lihat, ada kartu-kartu apa yang akan keluar untuk Leo mengenai energi yang dibawa oleh Mars retrograde. Nanti kita baca sama-sama, oke? Mars retrograde for Leo, please. Mars retrograde for Leo, please. Thank you. Okay. Mars retrograde for Leo, please. Okay. Mars retrograde for Leo, please. Leo, please. Thank you. Wow. Kelihatan ya? Mars retrograde for Leo, please. Mars retrograde for Leo, please. Thank you. Oke, sudah saya sesuaikan kameranya. So, kartu yang keluar untuk Leo, energi keseluruhannya adalah boundaries, batas-batas, pembatasan, dan justice, major arcana yang kamu dapat. Oracle card boundaries, major arcana justice. Ini kayaknya ada hubungannya dengan mungkin saat Mars lagi retrograde, Leo mengalami kesulitan untuk being assertive, untuk bisa menjadi tegas. Kamu mungkin kesulitan untuk bisa menolak, bisa berkata tidak. Jadi kayak orang minta apa ke kamu, butuh apa dari kamu mengiyakan. Kamu ya udah deh, apa mau dikata, ya udahlah, kasihlah gitu loh. Jadi yang saya rasakan mungkin boundaries kamu agak lemah ya di saat Mars retrograde. Dimana dengan adanya justice, sepertinya justru saat Mars retrograde, Leo diminta untuk bisa bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan sedemikian rupa yang membuat orang lain paham bahwa kamu menolak mereka tanpa harus marah, tanpa harus menunjukkan kekesalan, tanpa harus berkonflik dengan orang lain. Karena justice kan kartunya Libra. Libra adalah zodiak yang diplomatis. Jadi saya tidak merasa Libra itu takut konflik, tapi lebih kepada bagaimana dia biasanya Libra itu, nggak semua tentunya ya, tapi biasanya Libra itu kalau bicara tuh pengaturan kata-katanya tuh cerdas atau pintar gitu, sehingga orang lain
bisa menerima apa yang mereka katakan. Nah, di sini dengan kamu mendapatkan kartu Justice dan Boundaries, kayaknya Mars retrograde sedikit banyak meminta kamu untuk bisa melatih cara kamu berkomunikasi agar meskipun kamu bilang tidak atau iya, ketegasannya kamu tuh bisa diterima gitu loh, tanpa harus mereka ngambek, tanpa mereka harus kesal sama kamu atau jadi musuhin kamu gitu. Oke? Anyway, Mars retrograde akan ada di konstelasinya Leo dari tanggal 6 Desember sampai dengan 6 Januari. Yang artinya untuk Leo, khususnya Leo rising atau ascendant, Mars retrograde berada di rumah pertama kamu. Rumah pertama ini adalah rumahnya diri kamu. Jadi apapun yang ada hubungannya sama diri kamu, kepribadian kamu, badan kamu, bagaimana kamu melihat dunia, pokoknya semua yang ada hubungannya dengan kamu pribadi. Ini adalah rumah pertama. Kartu yang keluar adalah Ten of Cups, The Chariot, dan Four of Swords. Kalau di sini yang saya rasakan kayaknya Mars retrograde akan membuat kamu lebih banyak tinggal di rumah, mungkin lebih banyak beristirahat atau meminimalisasi tindakan, pergerakan, agar supaya kamu punya waktu untuk membangun tenaga kamu lagi gitu. Jadi yang saya rasakan di sini lebih kepada Leo mungkin akan merasa lemah, letih, lesu, atau mungkin kamu akan merasa males, mager, males gerak. Udah ikutin aja. Kalau memang kamu dibikin males ngapa-ngapain, ya udah ikutin aja. Justru di sini yang saya lihat, karena kartu terakhir adalah Four of Swords, kayaknya memang kamu diminta untuk banyak-banyak istirahat, banyak-banyak menjauh dari keramaian, banyak-banyak menjauh dari kesibukan. Jadi dengan Ten of Cups di sini, Mars retrograde nggak akan mengacak-acak apa yang selama ini sudah kamu bangun. Tapi apa yang kamu sudah bangun itu bisa menjadi acak-acak apabila kamu terus bergerak, apabila kamu terus berusaha. Karena sarannya adalah Four of Swords. Kamu justru diminta untuk diam, duduk tenang, istirahat, banyakin tidur, banyakin di rumah gitu. Jadi ada kemungkinan Mars retrograde ini meminta kamu untuk justru nggak boleh capek, nggak boleh sibuk, karena ada hubungannya dengan fisik kamu kayaknya. Fisik kamu yang mungkin memang lemah, atau mungkin amit-amit jawang bayi, kamu menjadi sakit. Jadi daripada keburu sakit, terus kamu malahan harus bed rest, atau masuk rumah sakit amit-amit jawang bayi, mendingan kalau kamu ngerasa males, ngerasa capek, udah tidur aja, istirahat aja gitu. Karena Mars retrograde ini berhubungan dengan energi kita. Planet Mars itu berhubungan dengan energi kita, tenaga kita secara fisik, badan kita. Apalagi ini transitnya di rumah pertama kamu kan, rumah tubuh kita, rumah badan kita juga gitu. Jadi kayaknya apa-apa yang kamu pending, kamu tunda pengerjaannya, nggak akan kenapa-napa, nggak akan gimana-gimana, nggak akan ada ketinggalan yang berarti, akan tetap ada di situ. Tapi justru badan kamu sekarang yang diminta untuk bisa dikembalikan tenaganya. Jadi di rejuvenate, disegarkan kembali badan kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Oke? So, kemudian dari tanggal 6 Januari tersebut sampai dengan 23 Februari, Mars kan berjalan mundur ya. Mars memasuki konstelasi Cancer. Jadi balik lagi. Dari Leo balik lagi mundur ke Cancer. Yang artinya untuk Leo rising khususnya, Mars retrograde berada di rumah ke-12 kamu. Nah, rumah ke-12 adalah rumah memang di mana kita menyepi. Rumah di mana kita kayak dengan sengaja biasanya, tapi tentunya ada juga yang dipaksa, tapi dengan sengaja kita biasanya memang ingin menyepi, ingin menyendiri. Karena ini rumah isolasi, rumah yang membuat kita terisolasi.
Rumah ke-12 juga adalah rumah spiritualitas. Kalau kita terisolasi, biasanya kita jadi ingat Tuhan. Biasanya kita jadi ingat semesta alam. Apa-apa yang sudah kita capai, apa-apa yang sudah kita dapatkan, rahmat dari Tuhan tuh biasanya kita kepikiran ke situ. Tapi juga tentunya hal-hal negatif ya, hal-hal negatif dalam arti kenapa sih Tuhan kok gini banget hidup gue misalnya. Tapi komunikasi dengan Tuhan biasanya terjadi pada saat ada transit di rumah ke-12. Nah, Mars retrograde akan ada di rumah ke-12 kamu dari 6 Januari sampai 23 Februari. Kartu yang keluar adalah Ten of Wands, The Empress, dan Queen of Pentacles. Dengan 3 kartu ini yang saya rasakan mungkin kenapa kamu menyepi, kamu akan merasa harus menyepi, harus menyendiri, harus menjauh. Sepertinya mungkin karena terlalu banyak yang dilimpahkan kepada kamu. Dengan Ten of Wands terutama. Terlalu banyak yang dijatuhin atau ditaruh di atas meja kamu. Kalau misalnya ini terjadinya di aspek kehidupan pekerjaan kamu ya, atau karir kamu. Semua orang di kantor kayaknya minta tolongnya sama kamu. Semua kayaknya mengandalkannya kamu. Karena dengan The Empress di sini, kamu memang dilihat sebagai ibunya anak-anak yang saya rasakan. Atau bapaknya anak-anak. Terlepas kamu cewek atau cowok. Ini adalah energi yang memang, The Empress adalah energi yang memang senang membantu, senang merawat, senang menyayangi, dan berkelimpahan. Jadi orang-orang selalu melihat kamu selalu ada waktu, selalu ada tenaga, selalu ada segala hal yang mereka butuhkan tuh kamu kayaknya selalu siap sedia dengan energi kamu di Empress. Cewek atau cowok, Leo. Jadi makanya nggak heran kalau mereka akhirnya kayak, udah deh minta tolong Leo aja deh, udah deh kita andalin, kita suruh Leo aja deh gitu loh. Jadi yang saya rasakan kenapa kamu menjauh pada saat nanti Mars retrograde ada di Cancer adalah karena kamu ingin menjauh dari tugas-tugas yang sebenarnya mungkin bukan kewajiban kamu, tapi dilimpahkan kepada kamu. Queen of Pentacles di sini, ini yang saya rasakan adalah seseorang, ini orang lain ya, terlepas dia cewek atau cowok. Orang ini kayaknya akan melihat mungkin kemampuan kamu, keahlian kamu, tapi bisa juga melihat betapa kamu memang sangat helpful, sangat membantu, selalu mengutamakan kebutuhan orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan ini ada apresiasi dari Queen of Pentacles ini, siapapun dia. Ada apresiasi di mana dia mungkin akan I don't know, kalau misalnya ini pasangan kamu, mungkin pada saat kamu pulang kerja dia mijetin kamu. Dia yang siapin makan malam buat kamu. Atau mungkin kalau ini orang tua kamu, misalnya kamu masih tinggal di rumah, misalnya ini mamah kamu atau papa kamu, terlepas dia cewek atau cowok ya. Mungkin dia ngajak kamu ngobrol supaya kamu bisa curhat, supaya kamu bisa mengeluarkan isi hati kamu. Jadi kayak orang ini nih, Queen of Pentacles ini kayak siap menjadi samsaknya kamu gitu. Samsak tuh itu kan, kalau tinju tuh kita ninju yang tinggi besar itu tuh, yang digantung gitu kan, yang kita tinju itu apa sih namanya, samsak kan, bener. Anyway, jadi kayak dia Leo kan stressful banget tadi di kantornya, capek banget ya pasti dia mau curhat nih. Udah deh biar dia curhat ke gue, biar dia luapin ke gue gitu. Jadi orang ini benar-benar mengapresiasi apa yang selama ini sudah kamu keluarkan, meskipun bukan hanya kepada dia tapi kepada orang-orang lain. Jadi dia ingin berusaha bikin kamu bisa meluapkan amarah kamu, which is ini bagus. Karena apa? Transit rumah ke-12 biasanya membuat kita jadi menyimpan amarah, menyimpan unek-unek. Nah, kalau ada seseorang yang rela menjadi pelampiasan kita atau menjadi teman curhat kita, ini sesuatu yang sangat baik sekali gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, balik lagi ke sini, ada keseimbangannya. Yes, mungkin kamu akan merasa capek, lemah, letih, lesu, merasa kayak dimanfaatkan, merasa gue harus menyepi nih, gue harus menyendiri, gue harus mengisolasi diri gue sendiri. Tapi dengan adanya justice di sini tetap akan ada keseimbangan, dimana ya ini datangnya orang ini atau munculnya orang ini yang tiba-tiba
selalu siap sedia untuk kamu bisa mencurahkan isi hati kamu, misalnya seperti itu. Tapi balik lagi nih ke kartu oracle kamu, boundaries, mungkin ini berhubungan dengan Ten of Wands. Bagaimana caranya kamu bisa menolak permintaan orang lain tanpa harus menyakiti hati mereka misalnya, tanpa harus membuat mereka jadi memusuhi kamu misalnya, atau membuat mereka ngambek misalnya. Ini sangat penting. Jadi planet yang retrograde, planet yang balik arah, biasanya memang membuat kita jadi mengevaluasi, menganalisa hal-hal yang selama ini kita belum fasih, kita belum bisa, kita belum jagoan di situ. Nah, Mars retrograde ini temanya untuk Leo adalah bagaimana kamu bisa menjadi jagoan, bilang tidak, menetapkan batasan tanpa harus berkonflik dengan orang lain. Oke? So anyway, good luck ya Leo. Semoga kita semua aman-aman aja saat Mars retrograde. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.